Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Oke anak-anak, setelah kemarin kita sudah BLA ya, sudah melaksanakan BLA ke sini. Hari ini kita harus melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Yang mana pada pertemuan kali ini bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Betul sekali. Kalian masih ingat ya? Tetap semangat setelah kita sekian lama berlibur, kemudian kita tur ke luar negeri, dan hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Oke, hari ini kita masih di tema 6, subtema 1 pada pembelajaran kelima dan keenam. Oke, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian dapat membaca puisi dan melengkapi kalimat dengan kata tanya, kemudian membaca teks tentang memahami sebuah aturan. Ibu harapkan juga kalian mampu memahami tempat tinggal hewan atau habitat hewan, dan kalian juga mampu menentukan berat buah-buahan dan membandingkan berat buah-buahan tersebut. Oke, namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kemarin kita sudah mengetahui ya bahwa hewan itu berdasarkan makanannya terbagi menjadi 3 golongan. Nah, hari ini juga hewan dapat bergerak seperti kita. Nah, hewan juga pasti dong memiliki alat untuk bergerak sama seperti kita ya. Kalau kita menggunakan bergerak itu menggunakan kaki. Nah, kemudian cara bergerak hewan itu berbeda-beda. Nah, sekarang coba lihat di sini ada gambar ikan. Coba, bagaimana cara ikan bergerak? Apakah kalian mengetahui gimana ya? Ikan itu bergerak, bisa main di air, bisa berenang di air gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas. Namun sebelum kita bahas, Ibu akan membacakan sebuah puisi. Nah, yang berjudul Ikan Mas Koki. Nah, di sini ikan Mas Koki ini adalah ikan yang dipelihara oleh Ulfa. Yang mana Ulfa itu senang mengamati gerakan ikan Mas Koki di akuarium. Badan ikan Mas Koki itu bulat, ekornya panjang dan nakal. Ulfa membuat puisi tentang ikan Mas Koki. Dengarkan ya. Puisi yang akan dibacakan adalah puisi ikan Mas Koki. Aku senang melihat ikan Mas Koki berenang. Tubuh Mas Koki melenggak-lenggok. Ekornya melambai-lambai. Kulit Mas Koki berwarna kuning keemasan. Gerakannya sangat indah. Ikan Mas Koki sungguh cantik. Oke, nah ini adalah puisi yang diciptakan oleh Ulfa ya, yang mana Ulfa itu membuat puisi ini pada saat dia sedang melihat ikan Mas Kokinya berenang di dalam akuarium. Nah, hebat ya. Jadi setiap apa yang dia lihat dia luapkan menjadi sebuah puisi yang indah. Nah, oke anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa ada bermacam-macam alat gerak pada hewan, yang mana hewan itu dapat berubah atau berpindah tempat. Jadi bergerak itu atau hewan bisa berpindah tempat atau berpindah posisi itu karena dia memiliki alat gerak. Yang mana alat gerak itu ada di hewan air dan hewan darat. Nah, jadi hewan air dan hewan darat ini memiliki alat gerak yang berbeda. Nah, sekarang coba lihat di sini. Ada gambar apa? Oke, mungkin kalian sudah tahu ya, ini adalah ikan. Yang mana ikan ini bisa bergerak ya, bisa bergerak atau bisa berenang itu karena memiliki sirip untuk berenang. Nah, di sini lihat. Kalian sudah tahu kan sirip yang mana? Nah, ini adalah sirip. Nah, ini yang Ibu buletin, ini adalah sirip ikan. Sehingga di sini sirip ini yang ada pada ikan itu berfungsi untuk berenang. Jadi ikan ini bisa berenang karena memiliki sirip. Kalau misalkan kita cabut siripnya, sehingga ikan itu tidak memiliki sirip, otomatis ikan itu tidak akan bisa bergerak atau tidak akan bisa berenang ya. Nah, ini adalah jadi fungsi sirip dari ikan ini adalah untuk berenang dan untuk untuk bisa berenang di dalam air. Nah, kemudian di sini ada apa ini tahu?
Iya betul, ini adalah sapi. Coba, sapi itu bisa bergerak menggunakan apa? Iya, sapi bergerak menggunakan kaki. Nah, jadi dia itu berjalan untuk melakukan pergerakan. Kalau misalkan sapi ini lapar, dia bergerak mencari rumput. Nah, bergerak itu menggunakan kaki. Nah, ini kaki pada sapi ya. Oke, itu adalah macam-macam alat gerak. Sebetulnya tadi kita sudah bahas di awalnya bahwa hewan itu memiliki alat gerak sama seperti manusia. Sekarang coba ibu mau tanya, alat gerak manusia itu apa? Ya betul, alat gerak manusia itu adalah kaki. Oke, sekarang di sini ibu punya sebuah cerita ya, kalian dengarkan. Yang mana cerita ini akan membahas mengenai beberapa hewan atau tempat tinggal hewan yang berjudul dengarkan ya. Oke, katak adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Setelah telur katak menetes atau menetas, lahirlah berudu. Berudu adalah katak yang masih kecil. Berudu hidup di air. Setelah besar, berudu berubah menjadi katak. Katak hidup di darat. Terjadi perubahan alat gerak pada katak. Berudu berenang dengan ekor. Berudu tidak punya kaki. Saat berudu berubah menjadi katak, tumbuh kaki, sedangkan ekor hilang. Katak melompat dengan kaki. Nah, di sini menceritakan sebuah katak, yang mana katak itu hidupnya di mana? Ya, katak itu merupakan hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, kemudian setelah katak itu bertelur, itu akan meneteskan lahirlah berudu. Kalian tahu berudu ya? Berudu itu kalau kita sering mendengar itu buyur. Nah, buyur itu merupakan telur dari katak. Nah, kemudian berudu ini adalah hidup di air. Jadi setelah katak itu menetes, telurnya berubah menjadi berudu, dan berudu itu memang hidup di air. Nah, setelah berudu berubah membesar sehingga berubah menjadi katak, sehingga nanti katak itu akan hidup di darat. Terjadilah perubahan alat gerak pada katak. Nah, kemudian berudu ini berenang menggunakan ekor. Jadi pada saat masih berbentuk berudu, hewan ini tidak memiliki kaki namun memiliki ekor. Nah, ekor ini digunakan untuk berenang ya pada berudu ini. Nah, saat berudu berubah menjadi katak, maka tumbuhlah kaki. Tapi dengan ketika tumbuh kaki, ekornya akan hilang. Jadi nanti ketika berudu itu sudah berubah menjadi katak, maka nanti akan tumbuh kaki. Setelah tumbuh kaki, ekornya akan hilang. Yang awalnya tidak punya kaki jadi mempunyai kaki ya ketika berubah menjadi katak, sehingga nanti katak itu akan bisa melompat dengan kaki. Oke, sudah terbayangkan ya. Nah, berdasarkan cerita tadi, di sini ibu dapat menyimpulkan bahwa hewan berdasarkan tempat tinggalnya itu dibedakan menjadi 3. Itu ada hewan yang hidup di darat, hewan hidup di air, dan hewan hidup di air dan di darat. Nah, sekarang ibu akan bahas satu-satu. Hewan yang hidup di darat, maksudnya hewan darat adalah hewan yang hidup dan bertempat tinggal di darat. Contohnya seperti harimau, singa, gajah, kijang, dan beberapa macam hewan yang ada di darat. Jadi hewan hidup di darat itu adalah hewan yang memang hidup di darat gitu ya, memang hidup di darat atau di atas tanah. Nah, kemudian serangga dan burung juga memang termasuk hewan yang hidup di darat. Kemudian yang kedua, hewan berdasarkan tempat tinggalnya itu ada hewan hidup di air, yang mana hewan yang hidup di dalam air ini pada umumnya hewan yang sering kita makan. Contohnya seperti ikan, belut, udang, itu dah hewan yang hidup di air, yang mana hewan air dikelompokkan dari hewan air tawar, hewan air laut, dan hewan air payau. Nah, di sini hewan yang hidup di air ini sebetulnya hewan yang memang hidupnya itu di dalam air gitu ya, tanpa dia tidak bisa hidup di dalam. Itu disebut hewan yang hidup di air. Contohnya tadi sudah disebutkan ya, seperti ikan, belut, udang, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang hidup di air. Kemudian yang ketiga ada hewan yang hidup di air dan di darat. Nah, ini yang barusan kita baca ceritanya. Jadi maksudnya
hewan yang hidup di air dan di darat ini adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu dapat hidup di air dan di darat. Jenis hewan ini seperti kura-kura, buaya, katak, anjing laut. Dan hewan-hewan tersebut itu merupakan kadang masuk ke dalam air dan kadang juga naik ke daratan. Jadi ketika misalkan kura-kura ini bisa bertahan di dalam air, bisa juga bertahan di darat. Jadi memang benar-benar bisa hidup di antara dua tempat ini. Oke, sudah terbayang kayak mungkin kalian juga memang sudah sering melihat hewan-hewan yang ada hidup di air, hidup di darat, dan yang hidup di air dan di darat. Oke. Kemudian sekarang Ibu akan membacakan sebuah pertanyaan berdasarkan cerita tadi. Di manakah tempat hidup berudu? Ya, betul, di air. Jadi kan berudu itu merupakan telur dari kataknya. Jadi karena dia tidak hanya bisa hidup di air karena tidak memiliki kaki. Namun nanti ketika sudah memiliki kaki, berudu itu akan berubah ketika berubah menjadi katak maka tumbuh kaki. Begitu ya, Nak ya. Oke, kemudian di manakah tempat hidup katak? Coba ada yang bisa jawab? Ya, betul, katak itu hidup di darat dan di air. Nah, sekarang di sini memahami sebuah aturan itu mungkin kita sering mendengarnya, namun masih ada beberapa yang belum paham mengenai sebuah aturan. Nah, aturan itu memang dibuat untuk mendisiplinkan kita agar tidak bersikap seenaknya gitu ya, maka diadakan sebuah aturan. Nah, di sini di sekolah juga murid-murid harus patuh kepada guru. Tugas sekolah harus dikerjakan, buku pelajaran tidak boleh tertinggal, seluruh murid tidak boleh terlambat. Nah, ini merupakan aturan-aturan yang sering kita dengar, namun masih ada saja di antara kita yang memang tidak bisa taat pada aturan tersebut. Nah, mulai dari ini kalian harus bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan di sekolah ya. Oke, nah di sini ada beberapa aturan yang ada di sekolah. Yang pertama, tugas harus selalu dikerjakan, karena kalau misalkan kita tumpuk pekerjaan kita nanti akan banyak tugas-tugas kita yang belum dikerjakan. Kemudian buku pelajaran tidak boleh tertinggal, ya, tidak boleh terlambat ke sekolah, dan seragam sekolah harus dikenakan. Maksudnya di sini seragam sekolah ini menggunakan seragam ini harus disesuaikan dengan seragam atau sesuai jadwal ya. Misalkan hari Senin menggunakan jas merah, begitupun selanjutnya Selasa menggunakan batik. Jadi kita harus bisa menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya, karena jika kita sudah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, maka insya Allah kita akan mudah untuk memahami atau sudah hidup disiplin. Nah, ayam merupakan hewan yang sangat kita kenal ya, yang mana ayam ini bisa dimanfaatkan oleh kita, bisa digunakan untuk ayam goreng, bisa kita makan ya. Kemudian ayam bakar, telur ayam juga banyak sekali dibuat masakan, contohnya seperti dibuat telur dadar, telur balado gitu ya, ayam apa gitu ya. Kalian juga sudah mengetahuinya. Nah, kalian mungkin sudah mengetahui ya bahwa tadi ayam itu merupakan hewan yang bisa dimanfaatkan. Nah, selain itu setiap hewan itu pasti memiliki berat badan. Begitupun dengan buah-buahan juga memiliki berat, yang mana di sini kita akan belajar atau mengulang kembali materi untuk melihat berat suatu benda. Nah, di sini ada beberapa macam buah-buahan, ada manggis, belimbing, mangga, dan buah pir. Nah, di sini masing-masing dari buah ini memiliki berat yang berbeda. Sekarang coba kalian lihat di sini buah mangga beratnya itu berapa? Ya, betul, 100 gram. Kemudian yang kedua ada belimbing. Nah, belimbing ini beratnya berapa? Terlihat ya, 200 gram. Kemudian ada buah mangga. Nah, di sini maksudnya berat 200 gram itu adalah merupakan berat dari satu belimbing. Kalau misalkan di sini ibu memiliki 2 belimbing, berarti berapa beratnya? 200 aja ditambah 200 dijumlahkannya jadi 400. Kemudian di sini yang ketiga itu adalah mangga. Nah, di sini berat mangga itu adalah berat satu mangga ya. Berat satu mangga itu adalah 500 gram. Kalau misalkan ibu memiliki 2 mangga misalkan,
Jadi berapa? 2 mangga yang berukuran sama seperti ini berarti tandanya 500 gram ditambah 500 gram. Berarti ada 2 mangga ya yang terukur. Oke. Kemudian yang keempat ada di sini berat buah pir. Oke, nah berat buah pir di sini adalah 400 gram. Jadi satu buah pir ini beratnya sama dengan 400 gram. Jadi nanti setelah kalian menentukan berat dari masing-masing buah ini, nanti kalian bisa menjawab ketika ada di soal yang berikutnya. Nah, di soal yang berikutnya ya di halaman 39 misalkan di sini. Di sini Ibu memiliki 3 buah mangguk. Kalau 3 buah manggis berarti 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram. Ada 3 berarti berapa? 300 gram. Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan banyak berat belimbing, misalkan belimbingnya hanya 1 dengan 3 manggis, apakah manggis itu lebih berat atau lebih ringan? Ya, betul, lebih berat karena kalau misalkan di sini kan tadi Ibu mencontohkannya tuh ada 3 manggis. Kalau 3 manggis berarti beratnya itu dijumlahkannya sehingga menjadi 300 gram. Kemudian begitupun selanjutnya. Jadi kalian nanti Ibu harapkan kalian kerjakan di buku tematik halaman untuk tugasnya ya. Untuk tugasnya silakan kerjakan di buku tematik 2F kalian di halaman 39. Nah, untuk menjawab pertanyaan di halaman 39, kalian juga jangan lupa memperhatikan berat buah tersebut jika digabungkan. Jadi tadi kan kita sudah bahas ya di halaman 38 itu terdapat beberapa buah yang diukur dengan 1 buah. Kalau misalkan di soalnya ada 3 manggis berarti hitung. Tadi 1 manggis itu beratnya 100 gram, berarti 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram baru dijumlahkan seperti itu ya. Begitupun buah-buah yang lainnya. Tadi buah belimbing beratnya itu 200 gram ya per 1 buah belimbing. Oke, sudah paham ya? Selamat mengerjakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik dalam penyampaian atau kata-kata Ibu yang menyinggung atau membuat kalian tidak nyaman pendengarannya. Mudah-mudahan kalian bisa memaafkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.